Mengembalikan kota Banda Aceh menjadi kota kolaborasi. Ini dia jejak kolaborasi Kesultanan Aceh Darussalam dengan kerajaan dan negara lain di masa lampau. Hai teman kongko, balik lagi bareng kita. Sebagai pusat ibu kota provinsi Aceh, nggak heran kalau Banda Aceh menjadi sorotan dari masyarakat Aceh secara umum, termasuk kita tentunya. Terkadang wajah sebuah daerah dipandang dari bagaimana kondisi ibu kota wilayah setempat. Oleh karenanya, apapun yang terjadi di kota Banda Aceh tentu akan menjadi perhatian kita bersama selaku masyarakat Aceh dan menjadi citra Aceh bagi orang luar Aceh. That's right. Dan sebagaimana yang kita tahu sekarang, kota Banda Aceh mengusung konsep kota kolaborasi. Berhubung pun ini masih dalam suasana milad kota Banda Aceh yang ke-820 tahun, rasanya kita pengen bahas nih tentang hal ini. Langsung aja, mari kita bahas. Jadi nih teman kongko, dari masa ke masa, Banda Aceh telah mengusung banyak konsep penataan dan manajemen kota yang bertujuan untuk menjadi wajah ibu kota provinsi Aceh yang layak, seperti Bandar Wisata Islami Indonesia, Kota Madani, Kota Gemilang, dan saat ini Kota Kolaborasi yang diusung oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh terpilih, Bunda Iliza Sa'aduddin Jamal dan Bang Afdal Khalilullah. Visi dan misi pembangunan kota Banda Aceh dengan konsep kota kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi siapa saja untuk bekerja sama dalam berbagai sektor demi membangun kota Banda Aceh menuju kota yang lebih baik. Menariknya nih, konsep kolaborasi ini mengingatkan kita pada apa yang telah diterapkan di masa Kesultanan Aceh Darussalam dulu ya teman kongko. Kalau dulu dikenal dengan istilah hubungan diplomatik, kemudian menjadi hubungan internasional, dan kini di era modern ini disebut dengan kolaborasi. Yups, contoh kolaborasi yang pernah terjadi nih teman kongko. Pada masa Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar, Kesultanan Aceh Darussalam pernah bekerja sama dengan Khalifah Turki Utsmani atau Ottoman di bidang politik, militer, dan juga agama. Khalifah Turki Utsmani yang saat itu merupakan imperium Islam terkuat di dunia juga berdampak pada posisi Kesultanan Aceh Darussalam yang masuk ke dalam 5 kerajaan Islam terbesar di dunia di abad ke-16. Khalifah Turki Utsmani dan Kesultanan Aceh Darussalam bekerja sama mendirikan akademi militer yang semakin memperkuat kekuatan militer pasukan Kesultanan Aceh Darussalam. Bukti dari adanya hubungan harmonis antara Kesultanan Aceh Darussalam dan Turki Utsmani ini dapat kita jumpai di Kampung Bitai, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh yang dikenal sebagai Kampung Turki dengan banyaknya makam prajurit Turki di sini. Selain itu nih teman kongko, melalui Syekh Baba Daud Rumi Al-Jawi yang merupakan ulama besar Kesultanan Aceh Darussalam berdarah Turki, hubungan Aceh dengan Turki semakin meluas ke bidang ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Bahkan bersama gurunya yaitu Syekh Abdul Rauf Singkili dan para ulama lainnya menjadikan Kesultanan Aceh Darussalam menjadi pusat ilmu pengetahuan yang menghasilkan ulama-ulama penyebar Islam ke seluruh Nusantara bahkan Asia Tenggara. Wih, getat bangga deh Aju. Pada awal abad ke-17 Masehi, Kesultanan Aceh Darussalam juga pernah dilirik oleh Ratu Kerajaan Inggris untuk menjalin hubungan bilateral. Ratu Elizabeth I mengirim duta besar dari Kerajaan Inggris yaitu James Lancaster yang juga merupakan perwira Angkatan Laut Inggris yang membawa surat darinya kepada Sultan Aceh yaitu Sultan